Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Percayakah kita bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang benar sepenuhnya? Ketika kita percaya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab adalah perkataan Allah, maka pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah firman Tuhan gagal? Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11 berkata, sebab seperti hujan atau salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalimat yang mengatakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, maksudnya adalah Allah sanggup melakukan apapun yang ia katakan, sampai semuanya terwujud dengan sangat baik, sebagaimana yang telah dikehendakinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika pada kenyataannya firman Tuhan tidak mungkin gagal atau mustahil gagal, maka pertanyaan berikutnya adalah, mengapakah dalam realita kehidupan anak-anak Tuhan sehari-hari diketemukan bahwa masih ada begitu banyak anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang sulit untuk mempercayai firman Tuhan yang benar itu dan yang mustahil gagal itu, sehingga tidak sedikit dari antara kita yang tidak mengalami hebatnya kuasa firman Tuhan dalam hidup ini. Kalaupun memang ada anak-anak Tuhan yang juga telah mengalami dan menikmati hebatnya kuasa firman Tuhan dalam hidupnya, akan tetapi kalau kita mau jujur, jumlahnya tidak sebanyak jika dibandingkan dengan mereka yang mengalami kesulitan untuk menikmati kuasa firman Tuhan yang hebat itu. Padahal seharusnya ketika firman Tuhan kita akui dan kita terima bahwa ia tidak mungkin gagal, maka tidak ada seorang pun dari kita, anak-anak Tuhan atau orang Kristen, yang tidak mengalami hebatnya kuasa firman Tuhan itu. Dalam keadaan seperti inilah, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, adalah menjadi sebuah keharusan jika kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, di manakah letak kesalahan kita dalam hal ini. Untuk itu yang pertama, kita dibawa ke dalam sebuah perenungan, bahwa ternyata memang tidak semua orang percaya yang benar-benar menerima dan mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan yang benar dan mustahil gagal. Saudara, kalau saya berbicara seperti ini, maka banyak orang merasa terganggu ketika mendengar kalimat ini, atau bisa saja sedikit tersinggung akan kalimat ini. Untuk itu saya harus menjelaskan apa yang saya maksudkan ketika saya mengatakan bahwa ternyata tidak semua orang percaya atau orang Kristen yang benar-benar menerima dan mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan yang benar dan mustahil gagal itu. Hal ini terjadi, saudara, ketika dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus, banyak kali di dalam perjalanan dan pengalaman hidup kita terbentur untuk memahami firman Tuhan dalam logika kita dan pengalaman hidup kita. Karena kita menemukan bahwa ada banyak firman Tuhan tidak sesuai dengan logika dan pengalaman hidup kita sehari-hari. Saya berikan contoh untuk mempermudah kita. Dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2.
berkaitan dengan sebuah peristiwa hebat di sana. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 mengatakan hal ini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Sahabat, peristiwa ini terjadi di zaman Yoram sebagai Raja Israel, yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan selesainya, yang kemudian sambungannya kita baca bagian kecilnya itu adalah yang barusan saya katakan tadi. Secara keseluruhan tersambung di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Dikatakan di sana bahwa pada waktu Yoram menjabat sebagai Raja Israel, Ben-Hadad, Raja Aram, mengadakan pengepungan kepada Samaria untuk menaklukkannya. Ketika hal ini terjadi, menurut kisah ini dikatakan bahwa Samaria mengalami kehabisan bahan makanan. Sementara untuk pergi keluar berperang, mereka merasa tidak mungkin sanggup menghadapi tentara Aram yang mengepung mereka. Padahal kalau kita mau jujur memperhatikan dalam hal peperangan Israel atau Samaria dengan Aram, kita akan menemukan betapa hebatnya Allah melindungi mereka. Namun segala perbuatan ajaib Allah yang hebat itu sama sekali tidak menimbulkan iman yang teguh bagi umatnya. Dalam hal ini Israel secara keseluruhan. Sehingga kita menemukan cerita ini kembali, bahwa betapa tidak berdayanya Israel dalam menghadapi serangan Aram. Padahal Israel memiliki Allah yang maha hebat. Dan terjadilah, kalau Anda membaca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7, bahwa kelaparan yang sangat hebat itu telah membuat suatu peristiwa yang sangat memilukan hati di antara orang-orang Israel. Kasus yang terjadi di sana adalah ada 2 orang ibu, untuk membuat mereka supaya bisa terus hidup. Mereka telah membuat sebuah kesepakatan untuk memakan anak mereka masing-masing secara bergiliran. Kemudian terjadilah ketika anak dari ibu A sudah mati kemudian sudah dimakan, besoknya tiba giliran anak dari ibu B yang harus mati dan kemudian dimakan. Akan tetapi mamanya merasa dia tidak mau membiarkan anaknya, menyerahkan anaknya untuk dimakan. Maka dia menyembunyikan anaknya supaya tidak jadi dimakan. Padahal dia sudah memakan anak dari ibu A tadi. Terjadilah pertengkaran hebat antara 2 orang ibu ini. Dan kemudian mereka sepakat mengadukan kasusnya kepada raja. Mendengar kabar peristiwa ini, raja menjadi amat sangat berduka dan amat sangat marah. Namun celakanya, marahnya bukan kemudian membawanya kepada sebuah perenungan bahwa dia dan seluruh rakyat telah membelakangi Allah sehingga hal ini terjadi. Ketika mereka tidak mempercayai firman Allah, sang pelindung pemilik Israel yang hebat itu. Sebaliknya, kemarahan raja telah membuatnya menjadi marah dan mempersalahkan Allah. Juga mempersalahkan Elisa sebagai hamba Allah yang menyuarakan isi hati Allah. Karena itu dia mengambil keputusan untuk
membunuh Elisa. Maka disepakatilah bersama dengan para pengawalnya mendatangi tempat Elisa untuk membunuhnya. Namun sebelum mereka sampai ke tempat Elisa, Tuhan telah terlebih dahulu memberitahukan kepada Elisa tentang niat jahat raja itu. Di sanalah Elisa pun menerima sebuah firman dari Allah yang dimaksudkan Tuhan untuk menunjukkan kepada raja dan seluruh Israel akan kehebatan kuasa firman-Nya. Ketika firman itu diterima dan dipercaya dengan segenap hati, supaya dengan demikian Israel bisa bertobat dari sikapnya yang tidak mempercayai firman Allah sebagai kebenaran mutlak. Dalam keadaan yang sangat memilukan dan dalam kemustahilan untuk bisa tetap bertahan hidup dan menang menghadapi tentara Aram, itulah Tuhan melalui Elisa telah berkata di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2 yang telah kita baca tadi. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, kata Elisa. Berdasarkan suruhan Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dalam keadaan kelaparan luar biasa, Allah telah memberitahu bahwa Allah akan memberi makan kepada umatnya, menyelamatkan umatnya dari kelaparan itu. Namun apa yang dikatakan Tuhan melalui hambanya Elisa mendapat tanggapan yang sangat memilukan. Ayat 2 berkata dalam 2 Raja-Raja pasal 7, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Dan Elisa menjawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Perkara Allah dalam kemustahilan telah menjawab umatnya untuk memberikan mereka makan. Elisa berkata, sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi kamu tidak akan dapat makan apa-apa daripadanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kemudian membaca keseluruhan dari 2 Raja-Raja pasal 7 ini, maka kita akan menemukan peristiwa ini berakhir dalam sesuatu mujizat yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Ketika Allah telah mewujudkan pertolongan itu, sebagaimana yang dikatakannya lewat Elisa hambanya. Dan 2 Raja-Raja 7 pun memberitahukan kepada kita bahwa abdi Allah yang meragukan dan menyangkali kebenaran firman Tuhan itu memang menyaksikan betapa seluruh Israel mengalami lawatan jamuan makan yang daripada Allah dalam kelaparan yang maha hebat itu. Namun abdi Allah yang tidak mempercayai firman Tuhan itu telah melihat keajaiban mujizat pertolongan Allah itu tanpa bisa mencicipinya sedikit pun. Alkitab mengatakan dia mati terinjak-injak oleh orang yang begitu banyak. Apa yang dapat kita lihat dari peristiwa ini? Yang pertama, orang yang percaya kepada firman Allah akan menerima hasilnya sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Yang kedua, sebaliknya, orang yang tidak menerima perkataan Allah itu, dia tidak dapat menerima hasil dan menikmati hasil dari perkataan Allah itu. Kesimpulannya adalah, firman Allah tidak bisa bekerja jika tidak diterima dan dipercayai sebagai perkataan Allah yang benar. Lantas, apakah yang harus kita lakukan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan ini? Yaitu, jangan membiasakan diri untuk berbeda atau berseberangan dengan firman Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan itu kita rasa tidak masuk akal atau
belum kita pahami maksudnya. Sebab, saudara, ketika sesuatu yang kita biasakan itu akan terbentuk menjadi bagian dalam karakter kita, maka ketika hal itu berkaitan dengan meragukan atau tidak mempercayai firman Tuhan, tentu saja hal itu akan membawa kita ke dalam kesulitan yang serius di kehidupan ini, yaitu ketidaksanggupan dalam tanda kutip untuk mempercayai firman Allah. Oleh karena sudah terbiasa untuk tidak menjadi percaya, sudah terbiasa untuk meragukan firman Allah. Dan untuk mengubahnya, ini akan menjadi sesuatu yang sulit sekalipun memang tidak mustahil. Hanya saja kita akan kehilangan banyak kesempatan baik untuk menikmati hebatnya kuasa firman Tuhan dalam hidup ini. Dan itu artinya bahwa kita harus melewati hari-hari hidup kita hanya sebagai manusia biasa yang tanpa Allah. Di mana kita akan menjadi orang yang tidak berdaya, yang selalu kalah dan selalu menjadi korban situasi ketika kita harus berhadapan dengan berbagai permasalahan, berbagai pencobaan dalam kehidupan ini. Padahal Allah telah berkata dalam firman-Nya kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa Allah yang hebat itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, adalah bijak bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh jemaat Tuhan di Tesalonika, yang disaksikan Paulus dengan sangat bersukacita dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, catat baik-baik, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Oleh karena itu, saudaraku, milikilah sikap hati seperti ini, atau belajarlah untuk terus membangun sikap hati yang menerima firman dengan tulus sebagai perkataan Allah yang maha benar. Sebab hanya dengan demikianlah maka kita akan dibawa untuk menikmati apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dikatakan Tuhan kepada kita, sebab firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, sampai ia melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Amin. Selamat menikmati hebatnya firman yang kita percayai. Tuhan Yesus memberkati.